semua nih. Sukabumi, Jawa Barat memang identik dengan mochi. Hampir di setiap sudut kota banyak tempat produksi mochi. Yang unik dari mochi bukan hanya rasa dan teksturnya saja, tapi juga pembungkusnya. Baik mochi Jepang atau Sukabumi, ternyata memiliki wadah yang terbuat dari bambu. Potong. Kenapa ya mochi identik dengan bambu? Nah ini ya bulat ya. Udah ini. Ya. Ibu ini teh bulat. Kalau bundar, kopi saya. Meski dikenal dari negeri Jepang, mochi dari Sukabumi nggak kalah berkelas. Kalau mochi Jepang dibungkus dengan daun bambu atau disebut sasa mochi, sedangkan mochi Sukabumi dibungkus dengan wadah besek yang terbuat dari batang bambu. Selain jadi ciri khas dan tradisi, wadah bambu yang berongga memungkinkan udara masuk sehingga membuat mochi tidak terlalu lembab dan anti nempel-nempel klep. Selain itu juga lebih praktis, kuat, dan tentunya alami dibandingkan wadah plastik maupun karton. Oh iya, hampir di setiap tutup wadah mochi Sukabumi selalu ada tulisan berwarna merah menempel. Ternyata punya arti mendalam loh. Kalau dilihat-lihat hampir semua mochi di Sukabumi memiliki logo seperti ini. Warna merah dengan ada logo di tengahnya. Tapi ini bukan logo partai ya. Tapi ini merupakan bahasa Cina yang artinya Shuanxi. Shuanxi itu berarti kebahagiaan ganda. Bahan baku mochi terbuat dari tepung beras. Dulu, tepung beras berasal dari beras ketan yang sudah digiling. Namun sekarang kebanyakan terbuat dari tepung beras instan yang mudah dijumpai di pasaran. Jadi jangan salah, masih ada yang mempertahankan cara lama. Salah satunya mochi di kawasan Cibadak. Beras ketan yang dipakai merupakan jenis beras ketan pendek. Beras ketan pendek memang ideal untuk membuat berbagai hidangan yang teksturnya lengket, kenyal, dan padat, dan tidak akan cepat kering. Dulu katanya sebelum ada mesin kayak gini, cara ngaduknya pakai apa? Pakai ini. Oh, pakai ini, Ya. dayung. Ya, dayung. Seperti dayung. Oh gitu ya. Ini kayak ini ya, bikin dodol Betawi ya? Iya. Oh gitu. Nah, prosesnya sama sih seperti bikin dodol. Oh jadi gini ya, dari Iya. pagi gini terus aduk terus. Itu pegel banget ya kayak gitu ya? Dengan menggunakan mesin, proses mengaduk jadi lebih cepat. Sekitar 1-2 jam, tergantung banyaknya adonan yang diaduk. Sebelum diolah lagi, adonan mochi ditabur dengan tepung tapioka agar cepat kering dan tidak lengket. Uniknya, kebanyakan para pekerja adalah kaum hawa. Salah satunya Tika yang sudah membuat mochi selama 30 tahun. Kalau semakin mochinya kecil, maka semakin buatnya itu sulit. Karena dia lebih lengket jatuhnya kalau yang kecil. Nah kalau gede itu tidak terlalu sulit karena adonan yang dipakai pun banyak, isinya pun banyak tuh. Jadi lebih gampang gitu ya. Nah dia udah bulat-bulat gini nih. Oh. Loh bulat-bulat. Gawat ini. Loh lepas. Ternyata dua-duanya sulit. Tergantung orangnya sih. Kalau belum biasa susah sih. Emak-emak di daerah Karangtengah memang sejak dulu dikenal dengan kemampuannya mengolah mochi yang didapat dari warisan orang tua secara turun-temurun. Wah, skill mereka nggak main-main, sat-sat banget ya. Bahkan rata-rata para pekerja bisa membuat 100 mochi dalam 1 menit aja loh. Wow banget kan? Tidak hanya itu saja, hanya dengan memegang adonan saja, mereka bisa mengetahui mana adonan mochi yang bagus dan tidak layak. Nah kalau menurut Butika nih yang udah 30 tahun lebih bikin mochi, adonan tepung mochi yang bagus itu kayak gimana? Kalau yang bagus, Hmm. ya ini seperti gini ya, kenyal, Oh. itu lembut, Hmm. udah gitu. Terus kalau yang jelek gimana? Kalau yang jelek melembek, kalau dipegang ininya kan nggak susah. Kalau misalkan bulat-bulat ya, Ah. lembek, nggak bisa itu. Oh, jadi terlalu lunak gitu ya? Adonan mochi yang bagus memiliki ciri yang kalis, lembut, kenyal, dan berwarna bening. Rahasianya pada pengadukan adonannya, kudu diuleni dengan benar dan sesuai takaran. Kecepatan tangan ibu-ibu tidak hanya saat membuat adonan mochi saja, tapi juga ketika memasukkan mochi ke dalam wadah. Tuh lihat, the real sunset banget ya. Padahal setiap wadahnya berbeda loh. Untuk wadah bambu biasa diisi 7 mochi.
Sedangkan wadah karton hanya diisi 6 mochi. Nah, kita mau lomba nih kecepatan. Dalam 1 menit saya bisa masukin mochi berapa, bikin mochi berapa, teteh berapa. Tela siap, Tela ya? Siap? Penghulu siap, penghulu? Oh, bukan ya? Yaudah kita coba lomba ya. Oke, 1, 2, 3. ternyata lihat ya, hasilnya saya cuma ada 3. 1 menit isinya cuma 3, dan ini juga tuh baru 4. Kalau Tela berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luar biasa tuh. Mochi Sukabumi yang awalnya hanya ada 2 rasa, yaitu tanpa isi dan mochi isi kacang, sekarang sih sudah banyak variasinya, seperti rasa coklat, green tea, strawberry, sampai rasa durian. Walaupun rasa dan variasinya semakin berkembang, mochi kekinian tidak kehilangan jati diri. Rasanya yang manis dengan tekstur kenyal adalah kunci. Wadah besek bambu yang jadi ciri khas mochi Sukabumi sudah ada sejak awal mochi muncul di Sukabumi tahun 1960-an. Ternyata besek bambunya sendiri berasal dari desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, yang merupakan sentra pembuat besek bambu. Kebanyakan masyarakat di desa ini membuat kerajinan bambu, mulai dari tampah, bakul bambu, sampai wadah besek untuk mochi Sukabumi. Bu Ati dan Pak Sofyan merupakan warga desa Sukajaya yang masih setia membuat wadah mochi sejak tahun 1980-an. Untuk bahan baku biasanya diambil dari kebun di belakang rumah. Jenis bambu yang cocok adalah jenis bambu tali. Bambu tali memiliki batang yang kuat, lurus dan elastis, sehingga mudah untuk dibentuk, dibelah, maupun dianyam. Bambu yang sudah dipotong dibelah lagi ukuran lebih kecil, seukuran sumpit. Triknya tidak perlu pakai tenaga super, cukup dibelah ujungnya lalu pukul pelan. Setelah itu baru masuk ke proses penyerutan menggunakan pisau atau golok. Ternyata teknik penyerutan bambu tidak semudah yang dibayangkan. Bambu harus diserut setipis mungkin. Kalau terlalu tebal, nanti bambunya tidak lentur dan sulit untuk dianyam. Ini ya. Hai. Salah ya Bu ya. Jadi memang kalau untuk motong tipis-tipis gini tuh perlu skill ya. Karena kenapa? Karena saya motong lihat tuh, terlalu tebal bandingin sama Ibu nih. Contoh, tuh lihat. Tipis banget ya. Setipis harapan kamu ke aku. Cuman lihat tuh, dia tebal banget. Memang ini perlu skill ya Bu ya untuk motongnya ya. Apalagi kita pakai bedok yang cukup tajam dan tinggi. Saya nggak berani sih untuk motong tipis lagi, takut kena tangan Bu. Walaupun Bu Ati dan sang suami sudah berusia senja, namun skillnya tak usah diragukan. Apalagi menyerut bambu perlu ketelitian dan ketajaman mata. Satu potong bambu ini bisa menjadi 4-6 serutan bambu, tergantung besar dan panjangnya bambu. Biasanya serutan bambu yang terakhir tidak dipakai karena teksturnya yang tipis sehingga rapuh dan mudah patah ketika dianyam. Putus. Waduh, ini nggak bisa ini. Susah ini, saya udah berulang kali nyoba ternyata nggak bisa. Entah dia ketebelan, entah dia putus tengah jalan, ya kan? Ya Bu ya, sama kayak hubungan gitu ya Bu ya. Kalau terlalu tebal cintanya juga nanti jadi posesif Bu. Kalau ketipisan cintanya jadi putus. Nah, untuk menganyam bambu itu nggak mudah ya. Ini ada aturannya tuh, nggak boleh masuk sembarangan ya Bu ya. Apalagi ke rumah orang ya Bu. Ini gimana Bu? Sini masukin.
Untuk menganyam bambu, cukup dengan meja kecil sebagai tatakan bambunya. Dan tentu saja keterampilan tangan. Satu persatu bambu tipis disusun vertikal maupun horizontal. Bambu yang dibelah tipis disatukan, lalu dianyam menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Nah, untuk menganyam bambu itu nggak mudah ya. Ini ada aturannya tuh. Nggak boleh masuk sembarangan ya Bu ya. Apalagi ke rumah orang ya Bu. Iya. Ini gimana Bu? Sini masukin. Ini ke sini. Oke. Ini kemana lagi? Ke sini ya. Oh ini terakhir gini. Oke. Nah ini ada polanya ya. Proses pertama menganyam membuat bagian alas. Selanjutnya kerangka dikaitkan ke bambu lainnya mengikuti pola sehingga nantinya membentuk kotak. Tekniknya sih mirip seperti membuat tampah maupun bakul. Bedanya dari segi waktu membuat besek bambu yang lebih cepat sekitar 5-10 menit. Untuk membuat tutup besek, menggunakan potongan bambu yang agak tebal dan lebar. Dalam satu hari, sepasang suami istri asli Sukabumi ini bisa membuat 100-200 wadah besek bambu. Dengan harga per 50 wadah, 40-50 ribu rupiah. Setelah wadah mochi jadi, biasanya akan dikirim ke tempat produksi mochi di kota Sukabumi. Mochi dan bambu merupakan sinergi harmonis penggerak perekonomian masyarakat Sukabumi.